Ya kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah hari ini senang banget karena Alhamdulillahirrahmanirrahim di samping Ali sudah ada guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Abi Maki. Assalamualaikum Waalaikumsalam Abi. warahmatullahi Ya wabarakatuh. Masya Allah, ini Allah. kayak mimpi jadi kenyataan. Alhamdulillah. Baik Abi, tema kita masih tentang muhasabah, cuman kita mengkerucut ke dalam muhasabah keluarga. Iya, Aku sebenarnya tadi pada saat membaca tentang tema muhasabah keluarga agak bingung. Muhasabah keluarga apakah perlu di dalam keluarga itu ada muhasabah? Terus kalau muhasabah kayak apa sih gitu? Silakan Abi. iya bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ketika bertanya tentang muhasabah keluarga itu seperti apa ya. Namun yang jelas dalam keluarga itu paling tidak ada 3 isinya di dalam. Ada suami, ada istri dan ada anak. Iya. Masing-masing saja berperan suami sebagai suami, istri sebagai istri, anak sebagai anak. Masya Allah itu begitu tahu tentang peranannya masing-masing. Dan harus seperti apa cara memperlakukannya. Insya Allah setelah mengerti dan cara mengerti hal ini harus bermuhasabah. Iya, berapa banyak suami itu saya tugasnya apa ya sebagai suami? Iya, kadang-kadang saya sebagai istri tugasnya apa ya? Saya sebagai orang tua ke anak bagaimana ya? Lalu anak-anak saya sebagai anak ke orang tua bagaimana ya? Nah hal inilah yang kita lihat ternyata dari berbagai macam pendapat ulama dan ayat-ayat Al-Quran yang indah, hadis-hadis yang ada. Punten, mungkin ada dalam satu kalimat saja di dalam surah ataupun dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah ini kita kutip daripada ayat-ayat pendeknya saja agar bisa dipahami oleh kita semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini untuk laki-laki. Khususnya ya walaupun diawali dengan mengatakan kalau bermuhasabah laki-laki itu diciptakan untuk apa ya? Itu pertanyaan pertama ya. Kalau laki-laki diciptakan untuk apa ya? Secara singkatnya ketika ditanya laki-laki diciptakan untuk apa ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya lihat saja Adam. Adam ini ketika dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah ya pemimpin ataupun mengatur di bumi ini ya laki-laki. Paling tidak laki-laki diciptakan untuk mengatur bumi ini, membereskan bumi ini, paling tidak mengatur rumah tangga pimpinan. Wallahu a'lam. Berbagai macam pendapat yang sangat indah. Namun setelah menikah, suami apa yang disuruhkan kepada istrinya. Dalam Al-Quranul Karim, pendek sekali ayatnya ya. Masya Allah, dalam kalimat yang sangat indah ini, Al-Quranul Karim dengan mengatakan kata-katanya apa? Ya, dengan ucapan yang sangat indah, apa coba di sini? Wa'ashiruhunna ya bil ma'ruf. Ini dia, iya. Kalimatnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apa artinya ini? Ada kata-kata bil ma'ruf. Bil ma'ruf ini adalah wa'ashiruhunna. Artinya tolonglah, gaulilah. Istilahnya apa? Muamalah, musahabah. Ini artinya bil ma'ruf. Jadi muamalah, musahabah, bil ma'ruf. Ini yang sangat indah diucapkan oleh para alim ulama ya dengan mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini dia. Jadi konsep yang pertama diucapkan laki-laki ini untuk perempuan bagaimana ya? Untuk bil ma'ruf. Perkataannya dengan ma'ruf artinya adalah dengan baik. Dengan bijak. Masya Allah terkadang ini. Bang Ali punten nih kadang-kadang ada orang begini. Punten ya contoh mengatakan lah yang namanya mau nikah lagi kedua ketiga nggak ada masalah. Nggak usah izin juga sama istri. Kan nggak ada larangan gitu kan. Dia lupa memang tidak ada larangan. Tapi ini bil ma'rufnya kemana? Kenapa wa'ashiruhunna bil ma'ruf? Ini bil ma'rufnya ini kemana? Bil ma'ruf ini tidak boleh dusta. Tidak boleh berbohong. Kata-kata harus baik. Dengan lembut ini kata-kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sebagai laki-laki bermuhasabah. Coba sudah seperti apa kepada istri? Sudah seperti apa kepada istri? Apakah sudah lisannya ma'ruf? Lalu ucapannya ma'ruf? Perilakunya ma'ruf, ini yang pertama untuk laki-laki pendeknya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan punten, ternyata ma'ruf itu lebih dahsyat daripada mahabbah dan mawaddah. Jadi kalau ukuran pertama ini ada yang namanya mahabbah ya. Mahabbah, ini mahabbah nomor pertama. Lalu yang keduanya adalah mawaddah, Masya Allah. Dan yang ketiga ada al-ma'ruf. Iya. Ini al-ma'ruf ini adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada yang namanya apa? Mahabbah. Daripada mawaddah. Ma'ruf ini nomor satunya. Kenapa? Kalau ada seorang laki-laki berbuat baik kepada istri dan mengatakan ya karena cinta. Karena mahabbah. Wajar.
Tapi kalau sudah jadi istri, Anda suka tidak suka karena ini sudah ada jadi istri Anda, maka ma'ruflah kepada dirinya. Istilahnya apa? Berbuat baiklah kepada dirinya. Makanya kalau dalam Al-Quranul Karim ada kata-kata bil ma'ruf diantara juga kepada orang tua. Sedahsyat-dahsyatnya orang tua. Sekalipun orang tua itu beda agama. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Subhanallah. Tapi kalau yang namanya orang berbuat baik kepada seseorang, mahabbah, wajar. Kenapa baik sama dia? Cinta. Kenapa dia baik sama orang itu? Karena mawaddah. Tapi kalau sudah mengatakan istri, tidak ada urusan dengan dua-duanya. Anda harus bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Masya Allah. Ini kalimatnya. Jadi muhasabah yang pertama, ini adalah untuk siapa? Muhasabah yang pertama ini adalah untuk yang namanya siapa? Coba, suami. Bil ma'ruf. Ini pertama, ya, untuk diketahuinya. Ini pertama wa ashiruhunna bil ma'ruf. Adapun yang kedua, ini tadi untuk laki-laki ya. Untuk perempuan, itu adalah untuk istri. Coba muhasabahnya bagaimana? Gak usah jauh-jauh. Dalam Al-Quranul Karim ada kata-kata yang sangat indah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Punten. Kalimatnya litaskunu. Nah ini nih. Iya. Litaskunu ilaiha. Ini kalimatnya ilaiha. Tidak mengatakan litaskunu ma'aha. Ini tidak mengatakan ma'aha. Apa bedanya ma'aha dengan ilaiha? Ini harus diketahui ini. Litaskunu ilaiha. Ini dia. Tidak ma'aha. Kalau ilaiha ini adalah qalbun. Masya Allah. Wal qalb. Artinya kalau ilaiha hati dan hatinya bersatu. Jadi kalau ilaiha hati dan hati bersatu. Kalau ma'aha jasad dan jasad bersatu. Jadi seandainya mengatakan perempuan ini untuk apa diciptakan? Litaskunu ilaiha. Untuk membuat hati suami itu selalu berdekatan dengan hati istri. Kadang-kadang ada suami istri jasadnya berdekatan. Satu rumah, tidur bareng, olahraga bareng, makan bareng. Tapi hati gak sama-sama. Seperti itu. Karena Al-Quran litaskunu ilaiha. Kenapa tidak litaskunu ma'aha? Karena kalau ma'aha bisa saja jasad bareng tapi hatinya berpisah. Tapi berapa banyak suami istri berjauhan tapi hatinya bareng, maka punten itu ilaiha, litaskunu ilaiha. Ini maknanya. Subhanallah. Maka punten, kalau ingin dikonsep sedikit dilihat apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW saat mendapatkan wahyu di Gua Hira. Apa yang terjadi saat di Gua Hira ini? Pertama Jibril datang, Iqra. Rasulullah jawab ma'ana biqari dalam keadaan takut. Rasulullah berlari bukan ke bawah kan? Jibril pertama kali jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah ketakutan, berlari. Dalam keadaan panik, apa yang terjadi? Punten, kalau kita pemirsa berbahagia kalau dalam keadaan panik, kita bisa lari. Larinya kemana? Salah pintu. Pintu di sebelah sana kiri, dia lari ke kanan. Pintu di kanan, dia ke kiri. Bahkan bisa jadi muter-muter karena saking paniknya. Rasulullah saat itu dalam keadaan panik. Iya, Rasulullah dalam keadaan panik. Tapi tahu kemana larinya? Yang terfikir saat dalam keadaan panik, yang ada dalam pikirannya, Khadijah. Kenapa? Litaskunu ilaiha. Kalau sekarang, punten, kalau ditanyakan boleh. Kalau suami kita panik, suami bunda panik, yang diingat dalam pikirannya siapa? Mau lari ke rumah apa gimana? Iya. Kenapa? Ini kalau disampaikan dengan litaskunu ilaiha. Anda wanita, tugasmu itu membuat tentram suami betah di rumah. Itu tugas perempuannya. Tugas laki-laki Anda berbuat baik kepada istrimu. Iya. Maka dikatakan ma'ruf itu lebih dahsyat daripada mahabbah, lebih dahsyat daripada mawaddah. Bil ma'ruf. Lalu selanjutnya untuk perempuan litaskunu ilaiha, gimana caranya agar suami itu punten sakinah, tenang, tentram bersama siapa? Bersama istrinya. Masya Allah, luar biasa. Kantor sibuk, kesulitan apa? Begitu datang melihat istri, Allahu Akbar, litaskunu ilaiha. Ini dengan qalbun wal qalb. Artinya apa? Hati dan hati. Antara hati, kalau dikatakan baina qalbain, di antara dua hati inilah yang harus terikat dan luar biasa. Ini dia, ya. Punten kalimatnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf satu. Yang keduanya litaskunu ilaiha. Ini hanya apa namanya? Kutipan-kutipan pendek. Untuk apa? Yang namanya apa? Muhasabah. Muhasabah banyak. Muhasabah laki-laki harus apa saja. Namun salah satunya coba. Sudah berbuat baik apa? Suami kepada istri. Sudah berapa kali? Punten. Suami membohongi istri. Ataupun menyembunyikan sesuatu. Sebetulnya tidak semuanya diharamkan, tapi harus cek dulu apa-apa yang seharusnya dilakukan. Kenapa? Kalau dusta ya ditutup dengan dusta, kecuali dengan kejujuran selesai semuanya. Lanjutkan, ini litaskunu ilaiha, ini untuk dua-duanya. Setelah ini ambil, Masya Allah, coba.
Kalau ini sudah beres, maka timbullah yang namanya kemesraan. Mesra dalam rumah tangga. Pertanyaannya, mesra keluarga tuh bagaimana ya? Oh, foto sama istri pasang Instagram misalnya. Foto sama istri pasang di Facebook misalnya, kemesraan, pegangan tangan, lalu foto, bukan itu kemesraan. Kalau lihat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, punten kemesraan yang sesungguhnya. Bagaimana kemesraan yang digambarkan di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Subhanallah, saya singkat dengan mengatakan rahimahullah rajulan. Allah menyayangi, Allah mengangkat derajat, Allah mencintai seorang laki-laki apabila laki-laki itu bangun tengah malam. Salat, terus salat. Bangun laki-laki tengah malam, terus dia salat, terus apa? Wa aqamat imra'atah, terus dibangunkan istrinya. Masya Allah, mah bangun mah, mah bangun mah. Masya Allah. Fa in abad, apabila menolak perempuan itu, rasya wajha bil ma. Artinya apa? Percikan air di wajahnya. Untuk bangunkan. Mah, punten. Assalamualaikum, bangun. Mah, bangun. Masya Allah pakai doa. Assalamualaikum lagi. Luar biasa. Nggak bangun-bangun. Ganti. Assalamualaikum ahlul kubur gitu. Lagi nggak bangun-bangun dia. Lagi nggak bangun-bangun. Rasyat wajah ya. Bangun mah. Baru istrinya bangun. Lalu melaksanakan sholat berjamaah. Atau sebaliknya. Seorang wanita bangun tengah malam. Lalu Masya Allah sholat. Setelah sholat bangunkan suaminya. Lalu suaminya bangun. Allahu Akbar. Bisa melaksanakan sholat 2 rakaat. Suami istri. Imma berjamaah atau tidak berjamaah. Itu adalah yang namanya keluarga yang disebut dengan apa? Keluarga yang mesra. Tinggal cek saja oleh diri kita. Mesra kita seperti apa dengan keluarga. Ya ini bagaimana mesra kalau suaminya tidak wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bagaimana akan mesra kalau istrinya tidak menjadikan sebagai punten sakanan lahu. Iya sakanan lahu itu ketika Hawa diciptakan kan. Adam dalam keadaan pingsan, ketika atau dalam keadaan tidur, begitu diciptakan ada Hawa di sampingnya. Adam bertanya, siapa kamu? Jawabannya anak Hawa. Karena Hawa itu adalah suniat min syai'in hayy. Terbuat dari sesuatu yang hidup. Ditanya, bi ayyi amri ma khuliqti, engkau diciptakan untuk apa tugasnya? Dengan mengatakan kata-katanya, apa coba? Li akunu sakanan laka. Iya. Selanjutnya, yang ketiga, muhasabah untuk anak. Nah, ini dia nih. Kalaulah Nabi Zakaria berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Allah, walaupun rambutku sudah mulai memutih, tulang-tulangku sudah mulai rapuh." Itu kata-katanya kan. "Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Ini doanya. Allah kasih dengan namanya Zakaria, ya, ataupun namanya adalah Yahya, putranya Zakaria itu Yahya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Namanya Yahya. Punten, berapa banyak di antara nabi menginginkan punya putra. Masya Allah. Dan kita pun mungkin resah ketika tidak memiliki keturunan. Tapi bagaimana muhasabah dengan anak? Allah titipkan kepada kita anak ini sebagai amanah. Allahu Akbar. Apa yang dikatakannya? Punten sampai hari ini. Tolong cek. Bagi yang memiliki keturunan, memiliki anak. Sudah sampai di mana anak kita didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah? Nak tolong sholatnya bagaimana? Dicek dari mulai takbiratul ihramnya. Sampai bacaannya, rukunya, sujudnya, at-tahiyatnya. Sudahkah benar? Kalau seandainya anak sampai hari ini sholat saja masih dipaksa. Khawatirlah orang tua. Kenapa? Karena belum ada tabungan sebenarnya di akhirat. Punya anak gak muluk-muluk. Nabi Zakaria doanya apa? Waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, aku hanya ingin punya anak yang kau ridhai. Itu dia. Waj'alhu rabbi radiyya. Muhasabah kita sebagai orang tua dengan mengatakan, coba anak ini sudah didekatkan dengan Allah seperti apa? Bacaan Qur'annya bagaimana? Bahasanya kalau kita meninggal, siapa yang baca Yasin buat kita? Iya, siapa yang akan mendapat sholat seperti apa buat kita? Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kepada anak ini amanah yang sangat luar biasa. Kalau dikatakan, saya katakan ya amanah. Iya. Ataupun punten, kalimatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ini adalah punten yang harus kita pegang, tinggal cek baik-baik. Anak kita ini sudah diseperti apakan bacaannya, sholatnya, pergaulannya. Karena itu yang akan membuat tabungan kita di akhirat. Jangan-jangan sampai ini digambarkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Punten. Berapa banyak orang tua memberikan hadiah kepada anaknya, mobil, motor segala macam yang mengalir. Tapi ingat, begitu nanti di akhirat orang tuanya ngejar, anak tuh banyak berlari daripada orang tuanya. Kecuali ada satu anak yang tidak akan berlari ketika orang tua mencarinya. Bahkan anak itu mencari orang tuanya.
Kenapa? Karena anak itu mencari orang tuanya untuk disimpankan di orang tuanya mahkota. Karena anak itu telah diajarkan Quran oleh orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, ya Allah, Masya Allah ya. Artinya setelah mendengar penyampaian dari Abi ini mulai terbuka ya pemikiran kita tentang muhasabah keluarga. Jadi saat ini mungkin kalau misalnya kita belum paham tugas-tugas kita dalam keluarga atau sering ribut, sering cekcok. Mungkin karena kita kurang muhasabah ya Abi ya. Semakin kita muhasabah maka kita akan semakin mendewasakan diri di dalam keluarga. Masya Allah. Baik, terima kasih Abi ilmunya. Ini sebenarnya masih panjang lagi nih Abi ya. Bismillah. Iya, Insya Allah nanti Abi kemari lagi ya. Insya Allah. Diundang lagi pastinya ya. Nanti kita akan paparkan lebih jauh lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti saat lagi kita akan ketemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Muhammad Syahab. Masih dalam tema muhasabah, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.